Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang mana hari ini Tuhan telah sediakan hari yang baru buat kita, terutama untuk kita boleh datang ke hadirat-Nya, ke rumah-Nya yang kudus dan mulia. Dan atas nama Majelis Jemaat Sambirjo, kami mengucapkan selamat beribadah, salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 17, ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema di dalam ibadah kita pada saat ini demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Inilah tema ibadah kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 2. Bait 3 dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah.
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini, dalam ibadah yang kita bangun, kita juga diingatkan akan sabda Tuhan yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar hukum kasih ini, tentulah kita mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang kita lakukan. Kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita juga belum bisa mengasihi sesama kita dengan setulus hati kita. Oleh karena itu, agar ibadah yang kita bangun pada saat ini dilayakkan oleh Tuhan, mari kita mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini. Terima kasih karena kesempatan yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun kami mengakui Tuhan, bahwa di dalam kami membangun ibadah ini bukan kebaikan yang kami bawa, tetapi keburukan kami. Setelah kami mendengarkan hukum kasih, di mana kami harus mengasihi Tuhan dan sesama kami disadarkan dan diingatkan kembali, ternyata kami belum bisa mengasihi Engkau dan sesama kami. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk membangun ibadah pada saat ini. Sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini tidak akan sia-sia untuk kami semua. Kami mengakui kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, jika kita mengaku dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. Oleh karena itu pada saat ini marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itulah berita anugerah yang boleh menyemangati kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, agar kita hidup
seturut dengan kehendak-Nya, yaitu dengan menghargai keselamatan dan pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Mari kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 39, bait 1 dan 2, Ku diberi belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dipersilahkan duduk. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa mohon terang dari Tuhan. Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada saat ini Engkau selalu memberi kesehatan pada kami, dan kami dapat melakukan kebaktian dengan penuh sukacita. Bapa, saat ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, membuka pintu hati kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu, dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Dan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak, kiranya juga Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan hanyalah berasal dari Engkau saja. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan terambil dari Injil Markus 9, ayat 2 sampai 9 yang demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung.
6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, perlukannya terlebih melakukan sabdanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar untuk hari ini? Kami mengharapkan keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada senantiasa dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa tanggapan Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika melihat orang yang sedang mengalami kesuksesan? Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara merasa gembira, merasa senang, atau mungkin Bapak Ibu punya perasaan yang lain. Orang sukses, Bapak Ibu dan saudara-saudara, biasanya ditandai dengan kedudukan yang tinggi, ditandai dengan jabatan yang tinggi, atau mungkin juga kekayaan yang sangat banyak. Itulah orang yang dikatakan sukses pada umumnya. Kita bisa melihatnya sesuatu yang luar biasa dialami oleh seorang yang sedang sukses. Tapi pernahkah Bapak Ibu dan saudara-saudara juga merenungkan ketika ada orang sukses, ketika ada orang berhasil, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara juga merenungkan bagaimana mereka itu mendapatkannya? Pernahkah kita juga merenungkan bagaimana mereka harus berjuang keras, mereka juga harus banting tulang, mereka juga harus mencucurkan keringat, meneteskan air mata untuk menggapai
kesuksesan itu? Pernahkah Bapak Ibu juga melihat perjuangan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan, sehingga kesuksesan itu bisa dirasakan? Seringkali kita hanya melihat gebiarnya saja. Seringkali kita melihat tampak luarnya saja dan berkomentar, oh dia sekarang sukses, hidupnya enak, mulia dan seterusnya. Tidak pernah membayangkan, tidak pernah memikirkan bagaimana perjuangannya. Ketika kita hanya melihat yang enaknya saja, maka kita akan terlena. Maka kita hanya bisa melihat bagaimana enaknya jadi orang sukses, tanpa belajar bagaimana kita mendapatkannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini mengingatkan kita semua bagaimana 3 tokoh yang disebutkan dalam bacaan kita tadi. Kalau kita perhatikan, di situ ada Elia, Musa, dan Yesus. Tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh yang boleh dikatakan sukses di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam menjalankan visi dan misinya. Di dalam mereka melayani, mereka boleh dikatakan sebagai orang-orang yang sukses melakukan tugas. Itulah yang disaksikan oleh Petrus dan kawan-kawan. Ketika sesuatu terpancar di dalam diri mereka, ketika sesuatu yang luar biasa terjadi di satu tempat yang tinggi, Petrus dan kawan-kawan tidak mampu berkata apa-apa. Melihat kejadian yang sangat luar biasa, Petrus diingatkan bagaimana ketiga pribadi itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa di dalam menjalani kehidupannya, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Musa misalnya mampu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mampu untuk menuntun dan menggiring dan memimpin bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Bukankah kesuksesan sudah ditunjukkan oleh Musa waktu itu? Demikian juga Elia di dalam mendampingi umat Tuhan yang boleh dikatakan bukan umat yang mudah untuk diingatkan, tapi Elia mampu menjalaninya. Petrus dan kawan-kawan juga bisa melihat bagaimana sosok Yesus itu ketika bersama-sama dengan mereka mampu menjalankan mujizat, mampu untuk memberikan pengajaran yang terbaik. Ketika peristiwa transfigurasi terjadi, mereka bisa menyaksikan bagaimana ketiga pribadi ini dapat menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Petrus nampaknya terlena, sehingga ia mengusulkan untuk membangun 3 kemah, untuk Elia, untuk Musa, dan untuk Yesus. Nampak terlena, nampak keenakan berada di atas gunung. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika harapan Petrus itu dituruti oleh Tuhan? Tentu Petrus tidak akan berbuat apa-apa. Petrus dan kawan-kawan hanya diam di gunung, merenung di situ, membayangkan kesuksesan yang sudah dialami, dilakukan oleh Elia, oleh Musa, dan juga Tuhan Yesus.
tetapi mereka disadarkan dengan suara dari surga. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini, ayat yang ke-7, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara dari surga mengingatkan. Ini berarti ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan. Dengarkanlah dia. Tentu di balik ini semua Petrus juga harus turun gunung bersama dengan teman-temannya untuk melakukan pelayanan, untuk ikut ambil bagian di dalam melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Mereka tidak hanya diam saja di gunung, tapi mereka harus turun gunung untuk berkarya, untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik, sehingga mereka juga boleh sukses untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita juga diingatkan, apakah kita juga sering terlena seperti Petrus dan kawan-kawan? Ketika kita membaca tokoh-tokoh Alkitab, kita hanya berhenti pada rasa kagum saja, kita berhenti pada rasa senang melihat orang sukses, melihat tokoh-tokoh itu berhasil menjalankan pelayanannya. Apakah hanya berhenti di situ saja? Tentu tidak. Kita pun harus turun gunung untuk ikut melayani, ikut berkarya, ikut menjalankan tugas dan panggilan kita. Hal-hal yang boleh kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan sebagai para pengikut Kristus ini adalah, tentu di dalamnya kita harus setia. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kesetiaannya di dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan dan mewujud nyatakan keselamatan. Ia rela menderita, ia rela disalib, ia rela mati demi manusia supaya mendapatkan keselamatan. Itulah yang juga harus kita teladani. Itulah yang kita lakukan ketika kita turun gunung, setia kepadanya. Demikian juga selanjutnya, kita juga harus siap diuji. Untuk menjadi orang yang berhasil, harus siap untuk menjalani ujian yang berat. Tidak ada orang yang sukses tanpa adanya ujian, tanpa adanya tempaan, tanpa adanya ujian yang berat. Untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan tentu juga demikian. Harus siap diuji dan tahan uji. Sehingga mental pelayanan kita terbangun. Tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, tapi terus bersemangat menjalankan tugas dan panggilan kita. Dan berikutnya, kita juga menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang betul-betul mumpuni untuk menjalani kehidupan kita selaku pengikut Kristus di dalam ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Kita mau untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Kita mau untuk senantiasa belajar dari kekurangan dan kesalahan kita, agar kita menjadi pribadi yang berkualitas. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak hanya bangga melihat kesuksesan orang lain. Kita tidak hanya terlena dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tetapi kita mau
untuk juga berjuang agar kita juga boleh sukses, terkhusus di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut sabda Tuhan yang sudah kita renungkan bersama dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367, bait 1 dan 3, Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Maka dari itu Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini, sehingga melalui ibadah kami ini, kami boleh termotivasi di dalam kami ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan, di mana kami tidak hanya melihat keberhasilan, kesuksesan orang lain, dan kami bangga atas mereka. Tapi kami juga mau berjuang seperti mereka yang sudah berhasil dalam pelayanan, sehingga kami mampu juga untuk berhasil di dalam pelayanan kami. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk berkarya lebih sungguh-sungguh lagi. Meskipun kami harus menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan persekutuan kami, dalam kehidupan pelayanan kami. Namun kami percaya ketika Engkau ada dan juga mengiring langkah kami dimampukan untuk menjalani itu semua. Sungguh Tuhan, kami mohon kekuatan dari-Mu agar kami mampu dapat mewujudkan yang terbaik pelayanan kami, keterlibatan kami dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pada saat ini ya Bapa, kami masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon kasih-Mu ya Tuhan, agar kami mampu untuk menghadapi pandemi ini, agar kami tetap semangat menapai dan menjalani kehidupan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, agar kami mampu menjaga diri kami masing-masing. Demikian juga kami mampu untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami, sebagai wujud kasih pada diri sendiri, juga kasih kepada sesama kami. Mampukan kami untuk senantiasa dapat mentaati protokol kesehatan sebagai cara kami untuk menjaga diri kami dan orang lain. Berikan kesadaran untuk kami semua ya Tuhan, agar kami mampu untuk mewujudkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya vaksinasi yang pada saat ini juga sudah berjalan, Tuhan berikan kelancaran, agar dengan cara ini kami mampu bertahan menghadapi virus corona, mampu untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Kami mohon apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga semua orang boleh mendapatkan vaksin ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan kami, baik di lingkup jemaat, lingkup daerah Kediri Utara 2, dan juga lingkup GKJW Majelis Agung. Tuhan memberkati. Kami merasakan ada banyak tantangan kehidupan pelayanan persekutuan di masa pandemi ini Tuhan. Oleh karena itu kami mohon berkat Tuhan, agar semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan untuk setiap biaya yang kami butuhkan untuk kegiatan-kegiatan kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dan demi pelayanan kami kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, para penatua, para diaken, pengurus kelompok, pengurus pepandan, pengurus komisi, dan siapapun juga yang terlibat di dalamnya. Tuhan senantiasa memberkati mereka, karena kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan, di mana kami masih harus berjuang menghadapi virus corona,
di dalam pelayanan ini. Kami mohon Tuhan senantiasa menyemangati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan didasari sabda Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan kita iringi pujian PKJ 146 bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ucap syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, atas semua berkat dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Dan rasa syukur kami Tuhan, kami haturkan dengan kami bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskan persembahan yang sudah terkumpul ini. Sehingga melalui persembahan ini Tuhan, segala pekerjaan-Mu di gereja kami boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Engkau berkati setiap keluarga, Engkau berkati setiap pekerjaan yang dilakukannya. Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami mampu mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah kami, berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon pimpinan dan bimbingan dari Engkau ya Allah. Kami menyerahkan setiap keluarga yang ada, kiranya Engkau senantiasa membimbing dan memimpin setiap langkah anak-anak-Mu. Engkau pimpin setiap langkah kehidupannya Tuhan. Dan biarlah semua yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu, semuanya kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah seru dan rasa syukur kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu marilah kita undur dari hadapan Tuhan, kembali ke tempat kita masing-masing dan senantiasa mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber segala kelimpahan. Tuhan Allah Putra sumber segala keselamatan dan rahmat. Tuhan Allah Roh Kudus sumber segala kekuatan dan penghiburan. Senantiasa menyertai saudara-saudara hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.
Puji-pujian, madah syukur, dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kami persilakan Ibu Bapak untuk duduk kembali. Demikian Ibu Bapak sekalian, ibadah Minggu pada hari ini, kiranya kita semua terberkati oleh firman-Nya dan siap menjadi berkat bagi sesama kita. Segenap majelis jemaat Sambirjo mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.